Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terlukiskan dengan kata-kata betapa saya bersyukurnya kepada Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama tentu ini karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan memakai hambanya Bapak Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk boleh ada di antara Bapak Ibu dan beribadah bersama, terlebih lagi diberi kehormatan berdiri di sini untuk share kebenaran firman. Tentu kalau saya share kebenaran firman bukan karena saya lebih hebat pemahamannya, bukan karena saya lebih tahu, tapi sama-sama kita belajar karena kebenaran firman itu sungguh luar biasa untuk kita. Saya sudah perkenalkan namanya. Aslinya lahir saya namanya I Ketut Darsana. I itu adalah orang Bali artinya pria. Karena nama Wayan Made Nyoman Ketut itu bisa digunakan oleh pria dan wanita. Tapi untuk tahu dia itu anak keberapa dan jenis kelaminnya apa itu lihat namanya. Kalau I Ketut berarti anak keempat dan dia seorang pria. Gitu ya. Dan nama saya yang benar itu adalah Darsana. Kemudian dalam perjalanan waktu saya dan proses kehidupan yang saya alami, mujizat-mujizat yang saya alami dan rancangan Allah yang begitu indah dalam hidup saya. Akhirnya kata I itu saya perpanjang jadi Immanuel yang artinya tanpa penyertaan Tuhan seorang Ketut Darsana tidak pernah ada sampai hari ini. Dan boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya bukan lahir latar belakang keluarga Kristen, tapi dari agama Hindu. Tapi Tuhan panggil saya dengan cara yang ajaib. Kalau Bapak Ibu ingin tahu sejarah hidup saya, Bapak Ibu bisa membaca buku saya, Rancanganmu Indah dan Sempurna. Dan pagi ini saya tidak ada waktu untuk menyampaikan kesaksian saya, tetapi saya diberi kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang pagi ini bertepatan dengan hari Pentakosta, kalau tidak salah, ya. Saudara dimanapun juga gereja-gereja itu selama 10 hari berturut-turut melakukan doa 10 malam. Di sini ada nggak Pak? Tidak ada. Di luar ya, nggak apa-apa. Dan pada akhirnya sampai pada titik di mana setiap gereja merayakan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tentu saya tidak pagi ini khotbah tentang fakta historis daripada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Saya tidak juga mau membicarakan tentang pencurahan Roh Kudus itu sendiri, tetapi saya ingin berbicara satu hal pagi ini. Implikasi seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul bahwa hari pencurahan Roh Kudus itu adalah hari yang menjadi titik di mana gereja mulai hadir dengan dunia. Dan Roh Kudus itu, ini pandangan saya, kalau nanti salah kita boleh berbeda paham. Tapi menurut saya, kita tidak perlu menanti-nanti lagi pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang paling penting adalah kita bertanya implikasinya apa. Kalau orang itu sudah menerima pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, tentu yang harus kita pertanyakan apa implementasinya dalam hidup kita. Dan pagi ini saudaraku, saya ingin berbicara satu tema yang penting bagi kita, yaitu hidup dipimpin oleh Roh.
Nah, sebelum saya melanjutkan ini saudaraku, saya ingin memperkenalkan satu pelayanan yang Tuhan izinkan kepada saya. Saya mengembalakan jemaat di Denpasar dan Singaraja dari sebuah sinode GSKI, Bless Bali. Ya. Dan di samping itu Tuhan mempercayakan saya kepada saya mendirikan satu sekolah. Sekolah yang saya beri nama Bless Bible College Online atau BBCO. BBCO ini adalah satu pelayanan sekolah teologi yang dilangsungkan secara online dengan visi bagaimana memperlengkapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen dari seluruh dunia, dari berbagai denominasi. Karena BBCO ini tidak dikelola di bawah satu sinode, tidak dimiliki oleh sinode, tapi di bawah yayasan namanya Bali Bless International. Kami rindu bagaimana memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk semakin mengerti kebenaran Injil yang sejati. Yang oleh pemahaman yang benar akan melahirkan sikap yang benar. Sikap yang benar akan membentuk perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada perubahan tanpa dimulai dari belajar memahami kebenaran firman. Karena itu Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya dengar dari channel YouTube-nya Pak Gembala di sini, melayani Tuhan belum lama, baru 30 tahun. Ya kalau nggak salah. Saya 38 tahun saudaraku. Melayani Tuhan, keliling dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, bahkan Tuhan izinkan saya melayani sampai ke mancanegara. Saya menemukan satu masalah. Persoalan yang serius adalah banyak orang Kristen yang satu faktanya dia tinggalkan Tuhan, bahkan beralih memeluk agama lain hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang teologi itu. Dan yang kedua, ada banyak orang Kristen memiliki gairah yang besar untuk melayani, bahkan rela tinggalkan pekerjaan, profesinya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi sayang, mereka belum memiliki kesempatan belajar lebih dalam akan kebenaran firman, sehingga bermodalkan semangat pengajaran tidak komprehensif, sehingga seringkali ini yang membuat pengajaran gereja menjadi meleset dari Injil yang sejati. Yang ketiga, banyak orang yang belajar sekolah teologi tapi dia nggak punya waktu. Tidak mungkin tinggalkan bisnis, nggak mungkin tinggalkan keluarga, nggak mungkin tinggalkan pelayanan, apalagi seperti saya dan Pak Gembala di sini. Nggak mungkin tinggalkan jemaat, berada di sebuah tempat seperti konvensional. Karena itu kami menyediakan satu sarana belajar online melalui fasilitas Zoom. Setiap orang bisa mengikuti tanpa harus meninggalkan keluarga, tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan pelayanan. Duduk manis di rumah, kami datang melayani di rumah Anda. Ruang tamu Anda, ruang belajar Anda, ruang makan Anda bisa menjadi kampus untuk Anda selama terkoneksi dengan proses kuliah di BBCO. Dan BBCO ini dengan visi cerdas, berwawasan dan berkarakter Kristus. Memang kami menghadirkan para dosen-dosen yang luar biasa. Bahkan salah seorang dosen kami adalah tim dari penterjemah Lai yang ada di situ. 10 tahun beliau di Roma dan di Yerusalem, dan beliau siap memberkati melalui BBCO. Dan ini free saudaraku. Kami tidak memungut bayar, sebab kalau membayar terlalu mahal. Tapi saya berpegang pada firman Tuhan. Kamu terima dengan cuma-cuma, kamu bagi dengan cuma-cuma. Saya dedikasikan BBCO ini untuk kemuliaan Tuhan dengan satu moto yang sering kali saya gaungkan di kalangan mahasiswa saya yang sekarang jumlahnya 800 orang di seluruh dunia. Itu saya gaungkan dengan cerdas, berwawasan dan berkarakter Kristus. Kita siap mewarnai dunia dengan kebenaran. Haleluya. Saudara, tahun kuliah baru dimulai bulan Juli, 3 Juli yang akan datang. Pendaftaran sudah dibuka dan sampai hari ini saya cek tadi yang mendaftar sudah 340 orang dari angkatan yang kelima. Nah, saya sudah tutup sementara portalnya, saya harus melakukan seleksi-seleksi. Sampai akhir Mei saya akan, awal 1 Juni saya akan buka kembali. Bapak Ibu yang berminat, Bapak Ibu yang serius ingin belajar, Anda nggak usah pusing mau pergi kemana, duduk manis
di depan laptop Anda atau HP Anda, kami hadir memberkati saudara karena BBCU Kampus Transformatif mengubah stigma kuliah bukan pada satu ruangan tapi dimanapun kita berada itu menjadi kampus kita. Yang kedua, BBCU Kampus Transformatif artinya mengubahkan hidup kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, berwawasan dan berkarakter Kristus yang mewarnai dunia dengan kebenaran. Nanti informasi ini saya akan titip kepada Bapak Gembala Sidang saudara yang terhormat. Tadi juga saya berikan link saya informasi saya kepada Pak Erpianto, bisa hubungi beliau. Saya akan titip informasi selengkapnya dan form pendaftarannya. Ada kesempatan buat saudara belajar. Selama ada waktu, mari kita belajar karena belajar tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Amin. Amin, haleluya. Hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita buka bersama-sama Roma 8 ayat 9 sampai 15. Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 15. Oke, saya akan bacakan. Buat Bapak Ibu boleh fokus memperhatikan Alkitab Bapak Ibu dari Alkitab terjemahan baru. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, sama-sama, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati sama-sama. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, yang oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang masih kurang tepat atau kurang mendalam memahami makna atau maksud hidup dipimpin oleh roh. Roh itu roh kecil ya. Ya. Hal ini saudaraku, hal ini maksudnya kekurang pemahamannya atau kurang mendalamnya pemahaman akan maksud daripada hidup dipimpin oleh roh. Itu nampak bagaimana banyak orang Kristen memaknai hidup dipimpin oleh roh itu dengan hal-hal seperti menerima penglihatan. Banyak orang berpikir bahwa orang itu tanda dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh adalah ketika orang itu menerima penglihatan-penglihatan, dan itu sebabnya banyak berkeliaran secara liar di luar. Orang selalu berkata, aku melihat sesuatu yang gelap di sudut rumahmu loh. Aku melihat ada sesuatu yang lain di matamu loh. Aku melihat di hatimu ada kalajengking yang kakinya keangkat. Aku melihat ada api loh di dalam rumahmu. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang mendeklar diri sebagai orang yang dipimpin oleh roh yang kemudian dimanifestasikan dengan hal-hal seperti yang bersifat mistis tadi. Ada juga orang yang memaknai bahwa hidup dipimpin oleh roh itu tandanya, bahkan dia katakan satu-satunya adalah fasih berbahasa roh. Sehingga orang seperti ini selalu mengukur diri dan mengukur orang lain. Kalau orang itu tidak berbahasa roh, itu tandanya dia belum penuh dengan roh. Kalau orang tidak bisa berbahasa roh, itu tandanya orang itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kalau doa itu dia selalu menggunakan bahasa roh.
Dari bahasa roh zaman dulu sampai sekarang hampir sama. Bahkan kalau ada hamba Tuhan, dulu saya pernah melayani satu tempat. Saya kalau berbahasa roh, saya nggak pernah depan umum, saudaraku. Kalaupun saya lakukan, saya tergantung kadang-kadang keadaan. Saya juga berbahasa roh, tapi itu saya gunakan pada tempatnya ketika saya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Satu kali ketika saya melayani Tuhan, kemudian selesai khotbah, salah seorang dari pengurus gereja mengatakan, Bapak belum dipenuhi oleh roh ya? Kenapa? Kok Bapak saya selama ibadah nggak pernah dengar bahasa roh? Saudara, bahasa roh itu oleh sebagian orang dipakai sebagai indikasi orang dipenuhi oleh roh. Ya, saya tidak katakan itu salah, nanti saya jelaskan. Tapi jangan a priori dulu. Saya bukan anti bahasa roh. Satu kali saya punya pengerja, yang sekarang sudah keluar tentunya. Dia ngomong dengan saya, Pak, aku kalau berdoa nggak bisa pakai bahasa Indonesia, Pak. Loh, kamu ngomong bahasa Indonesia? Ya, tapi kalau berdoa pakai bahasa roh saya, Pak. Oke. Dari sandal cap Jepang sampai sandal cap Taiwan, saudaraku, keluar itu. Yang bahasa roh keluar. Tapi akhirnya 2 tahun bersama dengan saya, dia tinggalkan suaminya, tinggalkan 6 orang anak, kawin lagi dengan orang lain. Ada lagi orang memaknai berbahasa roh, orang dipenuhi oleh roh itu adalah kalau dia hebat dalam bernubuat. Selalu ketemu orang, selalu bicara soal nubuat. Aku percaya tahun depan kamu akan punya anak. Satu kali saya kedatangan tamu dari Nigeria. Sudah dapat bayangkan Nigeria orangnya? Ya. Dia khotbah di gereja saya. Dia panggil salah seorang jemaat yang memang bertahun-tahun menikah nggak punya anak. Lalu hari itu dia pegang dia kepalanya. Dia bilang, Tuhan bicara sama saya, tahun depan kamu sudah menggendong anak. Saudara, dia terima nubuat itu sampai 10 tahun dia tidak punya anak. Dan akhirnya apa? Ditinggalkan suaminya. Inilah kalau orang kadangkala memahami hidup dipimpin oleh roh secara dangkal, secara sempit. Dan bahkan pengalaman pribadi dipakai sebagai doktrin mengajar orang lain. Ada banyak orang berpikir bahwa yang lebih dahsyat lagi, orang yang dipimpin oleh roh dan dipenuhi oleh roh, orang mengindikasikan dengan kesaksian, dia sudah turun naik, sebalik ya, naik turun surga. Saya sudah turun naik surga. Dan orang kagum, sangat terkagum-kagum dengan kesaksian. Bagaimana hanya dia yang punya akses keluar masuk surga, saudaraku. Di surga 2 hari, balik lagi ke bumi, balik lagi ke surga, Tuhan bilang kamu balik ke bumi lagi, kamu balik lagi ke surga, turun lagi ke bumi, saudaraku. Saudara yang Tuhan kasihi, bahkan kita juga banyak menemukan orang-orang yang merasa dipimpin oleh roh, dengan mudah mendeklar kalimat-kalimat yang mempesona jemaat, apalagi jemaat itu jemaat awam, jemaat yang hanya mau mendengar tanpa mau belajar. Dan kalimat itu berkata, Tuhan bicara dengan saya. Tuhan sampaikan pesan dengan saya. Ketemu anak gadis, ya Tuhan bicara sama saya, loh, kamu jodohku. Ketemu sama orang, dia katakan, hei, Tuhan bicara sama saya loh. Tadi pagi waktu saya berdoa, mobilmu mesti persembahkan untuk saya. Lalu kalau dia melayani, dikit-dikit ngomong, Tuhan sampaikan pesan dengan saya. Sampaikan pesan dengan saya katakan, Tuhan tuh gak ada kerjaan ngasih pesan terus. Dengar Bapak Ibu, bro, saya tidak a priori. Dan saya tidak menentang. Bahwasanya, apa yang disampaikan hal-hal tadi itu, kita tidak menyangkal, sangat mungkin itu bisa terjadi. Sangat mungkin di mana orang berbahasa roh, bernubuat, mendapat penglihatan, dan mungkin bisa dia memang secara audible menerima pesan Tuhan. Tapi persoalannya kalau orang sudah berlindung bahwa aku terima pesan Tuhan, aku dapat pesan dari Tuhan, siapa yang dapat mengklarifikasi? Ayo, pesan Tuhan kepada saya, siapa yang dapat mengklarifikasi? Seperti apa Pak pesannya?
Bahasa pakai Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Pontianak. Ketika orang berkata aku terima pesan dari Tuhan, nggak ada yang bisa klarifikasi. Dan memang dalam ciri keagamaan itu, dalam spirit keagamaan itu, Tuhan itu adalah tameng yang paling hebat untuk melindungi sebuah aktualisasi diri dan kepentingan diri sendiri. Makanya di Indonesia ini paling banyak sebuah area politik menggunakan Tuhan sebagai kepentingan politik. Di Indonesia ini paling gampang memainkan psikologi karena agama. Dan apalagi atas nama Tuhan. Apalagi itu atas nama yang disebut dengan hukum-hukum Tuhan. Itu paling mudah mempermainkan psikologi. Dan tidak ada orang yang berani membantah. Apalagi kalau dikatakan, aku dari keturunan sono. Wah, paling gak bisa dibantah. Tetapi, saya ingin katakan buat saudara, ayo, jadilah jemaat yang cerdas, berwawasan. Untuk mengetahui bahwa dia memang benar adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak boleh mengecek atau mengindikasikannya dengan berbahasa roh, bernubuat, penglihatan, atau terpesona dengan kalimat aku terima pesan dari Tuhan. Yang harus kita cek adalah apakah hidupnya itu berkarakter Kristus atau tidak. Apakah hidupnya benar-benar sudah lahir baru? Apakah benarnya hidupnya sudah mempraktekkan hidup bergaya Kristus atau tidak? Itulah cara mengecek satu-satunya. Sebab ada banyak orang yang merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diaktualisasi dengan cara berbahasa roh, bernubuat, dan menerima pesan-pesan Tuhan, tapi perilakunya tidak pernah berubah. Arogan tetap arogan, sombong tetap sombong, bisnis tetap tipu sini tipu sana, bahkan di gereja hanya sebagai tameng untuk dikagumi sama orang. Tapi fakta di luar gereja, dia tidak lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kagum sama orang-orang yang berkata, aku terima pesan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kagum dengan orang-orang yang mengatakan bahwa aku dipenuhi Roh Kudus. Yang saya mau sampaikan buat saudara adalah, ayo, implikasimu apa? Kalau cuma sekedar merasa bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau hidup kita tidak berubah dan tidak berkarakter seperti Yesus. Matius 7 mengatakan, satu kali di hadapan Allah dia berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Banyak orang di hari-hari akhir kan mengatakan, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal akan engkau. Itu sebabnya saudaraku, yang penting dalam hidup kekristenan, sebetulnya adalah, harus dipahami kekristenan itu apa. Kekristenan itu apa? Pemahaman orang yang benar akan kekristenan itu akan membuat kita hidup memiliki respon yang benar. Karena itu pagi ini ketika kita merenungkan bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh, kita kembali dulu. Apa sih maksud Roh Kudus dicurahkan dan dimeteraikan dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang saudara harus jawab. Apa maksud Roh Kudus dicurahkan dan dimeteraikan dalam hidup kita? Pertama, saudara harus memahami kekristenan itu apa. Kekristenan itu bukanlah sebuah spirit keagamaan. Kekristenan tidak boleh dijalankan dalam premis agama, di mana orang dengan melakukan hukum-hukum agama, ritual-ritual agama, seperti ke gereja, memberi persembahan, dan lain sebagainya, sudah merasa kita mengenal Tuhan. Agama itu adalah sebuah sistem yang dibangun oleh manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan. Yang standarnya itu adalah melakukan hukum yang tertulis, syariat yang tertulis, itu cukup. Dan kemudian melakukan semua tuntutan hukum syariat itu dan dia merasa bahwa dia sudah dekat sama Tuhan. Apa syariatnya kalau dalam kekristenan? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, memberi persembahan di gereja, ibadah setiap minggu datang ke sini. Dan saya beritahu itu tidak salah. Saudara harus tertanam di sini. Saudara harus menjadi jemaat yang dewasa, harus menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Dukung setiap visi gembala.
Saudara dipanggil di sini bukan kebetulan. Engkau seperti ada di sebuah taman yang Tuhan taruh, engkau tertanam di situ dan harus berbuah-buah untuk Tuhan. Tetapi yang paling penting lebih dalam dari sekedar engkau bergereja adalah saudara harus memahami sebagai anggota tubuh Kristus yang harus secara organisme bertumbuh menjadi dewasa, memahami firman yang benar supaya hidup saudara bukan sekedar beragama, sebab kekristenan itu spiritnya bukan beragama. Kekristenan itu adalah ini, proses dikembalikannya kita kepada rancangan yang semula. Jadi kekristenan itu adalah sebuah proses dikembalikannya kita kepada rancangan yang semula. Rancangan yang semula itu apa? Yaitu menjadi manusia yang tak bercacat celah, yang hidupnya seperti putra tunggalnya Yesus Kristus. Tepuk tangan buat kebenaran saudara itu. Jadi kekristenan itu adalah sebuah pola hidup, perjuangan hidup untuk menghidupkan hidup Yesus dalam hidup kita. Sesimpel itu. Sesimpel itu merumuskannya, tapi tidak sesimpel itu mewujudkan dalam diri kita. Jadi kalau kekristenan dihayati cuma ke gereja, datang pergi, lalu dengan angkat tangan, duduk, berdiri, kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan kepadamu, bro, sahabatku yang baik, kita yang senang, tapi Tuhan belum tentu senang. Kita yang puas, tapi Allah belum tentu dipuaskan. Ibadahmu yang sejati bukanlah hanya ketika kau datang di gereja, bro. Ibadahmu yang sejati bukanlah ketika kau duduk di sini memuji Tuhan dengan alat musik yang lengkap, fasilitas yang luar biasa. Tapi ibadahmu yang sejati setiap hari, 7 hari seminggu, 24 jam sehari, dan itu full hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan beri Yesus Kristus, haleluya. Itu ibadahmu, dan disitulah engkau bisa memaknai hidup dipimpin oleh Roh. Beragama Kristen itu mudah. Beragama Kristen itu mudah dan gampang. Tadi salah satu warta gereja, saya ucapkan selamat tuh, akan ada baptisan air. Tapi kekristenan kan gak hanya sekedar melakukan syariat agama, dibaptis, selesai ke gereja, terdaftar sebagai sebuah gereja. Itu menjadi agama Kristen gampang, saudaraku. Tetapi menghidupkan hidup Yesus dalam hidup kita, itu perlu proses. Dalam proses itu, kita yang bertanggung jawab, kita yang memilih mau atau tidak mau. Bukan kita berdiam diri, hanya kita percaya bahwa Yesus Tuhan, kita percaya masuk surga. Kalau hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya itu yang menjadi kunci kita masuk surga. Saya beritahu saudaraku, tapi maaf. Kalau cuma percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setan pun percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi apa prestasinya setan? Kalau sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan, itu iman tingkat setan. Tapi iman yang benar adalah ketika iman itu kita hidupi dalam diri kita, bersedia mematikan daging kita dan hidup memenuhi panggilan Kristus, melakukan kehendaknya setiap waktu, setiap saat, dalam marketplace kita, di mana kita berada, di rumah kita, di keluarga kita, di gereja kita, di marketplace kita. Di situ kita bisa menjadi utusan Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Itu kekristenan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya pendeta sudah 38 tahun, sampai hari ini saya masih berjuang. Sampai hari ini saya belum sempurna. Tapi saya sama-sama dengan saudara berjuang. Ayo kita berjuang supaya kita benar-benar ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi yang hidup sebagaimana dipimpin oleh Roh Kudus itu. Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan itu apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba buka. Yohanes 14 ayat ke-6. Tapi Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus dicurahkan itu untuk menjadi parakletosnya saudara, penolong saudara, pembimbing saudara dalam segenap kebenaran. Sebab apa? Sebab kita menjalani hidup seperti Yesus tuntutannya sangat berat. Kita tidak mungkin dengan daging kita dan kekuatan kita. Itu sebabnya Roh Kudus hadir menjadi penolong saudara. Katakan amin. Roh Kudus itu datang menjadi penolong kita. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terus menerus dibangun spirit.
bagaimana dia memiliki gairah untuk semakin mengenal akan Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Wah, itu kalimat yang luar biasa, saudara. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Roh Kudus akan singkapkan makna penyembahan itu apa sih? Roh Kudus akan membawamu kepada kedalaman pemahaman yang benar. Jangan memahami bahwa penyembahanmu ketika saudara angkat tangan di gereja lalu naikkan mazmur sebagai kekaguman kepada Tuhan, itu nggak salah. Saya nggak katakan salah. Tapi penyembahanmu yang benar harus dimulai dari pemahaman. Menyembah Tuhan itu apa sih? Menyembah Allah itu bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat mengagumkan penuh dengan pujian. Dengar Bapak Ibu, dengan rendah hati saya mau katakan, Allah kita bukan Allah mabuk pujian dari bibir manusia. Dan itu bukan cara kita memuaskan Allah satu-satunya. Tetapi yang bisa memuaskan Tuhan, penyembahanmu yang benar adalah segenap hidupmu setiap hari harus seirama dengan pikiran dan perasaan Allah. Saya ulang lagi, penyembahanmu yang benar adalah ketika kau menempatkan Allah sebagai pribadi yang tidak ada tandingannya dengan apapun, dan kau hidup takut akan gentar akan Dia, sehingga ketika kau menjalankan hidupmu selalu seirama dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan liturgi hidupmu bukan ketika kau di sini selama 2 jam. Liturgi hidupmu adalah seluruh irama hidup kita yang kita gelar setiap hari, setiap saat. Itu menjadi liturgi kita di mana Allah bisa bertahta atas penyembahan yang kita bangun dalam hidup kita. Dan liturgi hidup kita itu adalah hidup yang kita jalankan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangan yang berepon Yesus Kristus. Haleluya. Itu sulit Bapak Ibu. Sulit. Mata kita masih belalakan. Di gereja kita bisa pejamkan mata. Tuhan, ini aku anakmu. Oh ya, aku anakmu. Mau apa? Tuhan, bentuklah aku menjadi sepertimu Tuhan. Benar nak? Iya Tuhan. Wah, saudara lihat. Kalau lagi penyembahan yang menyentuh hati. Ibu-ibu yang datang dengan eyeshadow yang kuning, merah, biru. Itu bisa rontok gitu seperti traffic light yang rusak, meleleh. Suasananya orang nikmati, apalagi pemusiknya di sini hebat-hebat. Wah, suasana luar biasa. Kemudian, begitu kita berdoa, ku mau menjadi penyembahmu Tuhan. Tuhan katakan, benar kamu menjadi penyembahku. Iya Tuhan. Wah. Kita ingin mengenal Tuhan katanya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada menjadi penyembahmu. Keluar gereja, bapak-bapak kebetulan ke gereja sendirian, ibunya sedang di rumah. Ketemu di mall, amoy-amoy. Ini saya nggak ngomongin jemaat di sini ya, saya ngomongin orang Kristen yang ada di pedalaman Singapura. Begitu lihat amoy-amoy, itu mata nggak berkedip saudaraku. Dan mulai pikirannya ngelantur kemana-mana. Lupa kalau cucunya sudah 2 saudaraku. Sama ibu-ibu di gereja mengatakan segenap hidupku hanya untukmu, engkau yang paling berharga dalam hidupku. Ke mall saudaraku, lihat barang jelalatan matanya, ingin memiliki, hutang pun aku belanin. Asal punya barang bermerek, tas bermerek, baju bermerek. Dan itu menjadi kebahagiaannya, aktualisasi dirinya. Sehingga itu sebabnya Bapak Ibu lihat,
Banyak bapak ibu suami istri kalau ke mall, suaminya tidak pernah melepaskan tangan istrinya. Itu bukan karena mesra, takut belanja istrinya kelebihan. Itu sama dipegangnya baik-baik saudaraku. Saya nggak ngomongin saudara, ini ngomongin orang Kristen yang dari pedalaman Afrika. Yang kadang-kadang berfellowship di tempat ini saudaraku. Bapak ibu yang Tuhan kasihi, menjadi pengikut Yesus yang sejati itu tidak mudah. Karena itu Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Bagaimana kita bisa hidup berjalan sesuai dengan tujuan Allah memanggil kita. Disinilah kita memerlukan Tuhan berjalan bersama kita. Katakan amin. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu menjadi penolong saudara, menjadi parakletos saudara, untuk mendampingi saudara, menolong saudara selama saudara merespon akan panggilannya. Nah, karena itu saya ingin meluruskan pemahaman berjalan bersama Tuhan, sebab sampai detik ini di mana saudara dengar khotbah ini, saudara ada banyak orang Kristen memahami berjalan bersama Allah selalu dikaitkan dengan mujizat. Berjalan dengan Allah selalu dikaitkan dengan kemudahan-kemudahan hidup. Berjalan dengan Allah selalu dikaitkan dengan kelimpahan kehidupan yang diukur dengan materi. Berjalan bersama Allah, jangan punya konsep kita memanfaatkan Tuhan agar Tuhan memenuhi keinginan kita. Ini harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Berjalan bersama Allah jangan dihayati sebagai cara kita memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan. Banyak orang Kristen memahami di situ. Yang penting aku percaya. Lalu kita mengucapkan dalam nama Yesus. Jadi. Siapa yang Tuhan? Saudara atau Tuhan? Yang benar, berjalan bersama dengan Allah itu berarti kita harus menundukkan seluruh keinginan kita. Bukan keinginan kita yang berjalan, tapi Allah harus kehendaknya kita ikutin. Berjalan bersama Allah, bukan kita mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur hidup kita. Berjalan bersama Allah, bukan ketujuan yang kita mau. Berjalan dengan Allah berarti kita berjalan kepada tujuan di mana Allah membawa kita. Kemana tujuan itu? Tidak cara lain. Kekristenan cuma bicara satu-satunya visi. Kekristenan itu cuma berbicara satu-satunya tujuan Allah memanggil saudara, yaitu dikembalikannya saudara kepada rancangannya yang semula, yaitu menjadi manusia ideal, man of God, dan man of God itu adalah standarnya manusia seperti Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6 berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6, Alkitab mengatakan apa? Barang siapa mengaku berada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kekristenan itu tuntutannya cuma satu, hidup seperti yang Allah inginkan. Yaitu apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan bukan saudara berjuang membangun kerajaan di muka bumi ini. Yang saudara pahami kebenaran kekristenan itu adalah saudara dipanggil oleh Allah untuk dilepaskan, dikeluarkan dari dunia yang akan binasa ini, supaya engkau bisa layak masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan untuk bisa masuk di langit bumi, di langit yang baru dan bumi yang baru, saudara harus memenuhi sebuah standar. Standar itu bukan standar agama, tapi standar kekristenan. Saudara harus memiliki kualitas hidup seperti Putra tunggalnya Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan karena itu saudaraku, untuk bisa menjadi seperti Yesus itu tidak terjadi secara mistis. Untuk menjadi seperti Yesus itu tidak terjadi secara fantasi, di mana orang datang di depan altar, didoakan, kedua berat berubah. Enggak. Kekristenan itu bukan seperti mainan anak-anak Power Ranger. Lubangin tangan berubah. Perubahan itu dimulai dari kita mau berubah. Katakan amin. Kita mau berubah. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau berubah, aku mau mengenalmu lebih dalam lagi, maka ketika itu Roh Kudus akan membawa kita dari proses hidup, pengalaman demi pengalaman, sampai irama hidup kita itu menjadi iramanya Tuhan. Gaya hidup kita menjadi gairahnya Tuhan. Dan seluruh gelar hidup kita itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kekristenan. Kadang-kadang kita merasa Kristen, tapi seperti lagunya Brudi mengatakan, aku di sini,
engkau di sana sama saja. Gak ada perubahan. Kita merasa Kristen, kita merasa anak Tuhan, kita merasa hamba Tuhan. Tapi yang kita lakukan menurut keinginan kita, daging kita, semua hasrat kita, keserakaan kita, menggunakan Tuhan untuk mewujudkannya. Tapi kita tidak pernah pada suatu titik di mana mengizinkan Tuhan membawa kita kepada rancangannya yang semula. Karena itu saudaraku, saudara harus belajar ini. Ketika Roh Kudus memimpin saudara, Roh Kudus itulah yang membawa kepada kita satu gairah baru untuk mengenal Dia lebih dalam sampai kita menemukan diri kita pada satu pemahaman yang benar. Aku diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Kata menyembah itu asal dari proskuneo, memberi nilai tinggi. Hanya Tuhanlah yang menjadi nilai tertinggi kita. Sehingga dengan demikian kita bisa berkata bahwa hanya Tuhanlah kebahagiaanku, hanya Tuhanlah yang kuperlukan, urusanku di dunia ini hanyalah Tuhan, urusanku di dunia ini hanyalah Tuhan, sebab kita semua yang tinggal dalam dunia ini, satu kali kita akan tinggalkan dunia ini, dan kita berjumpa di kekekalan berhadapan dengan Tuhan. Disitulah kita berkata, hanya Engkau kebahagiaanku Tuhan. Karena itu saudaraku, selama kita duduk dalam dunia ini, ayo hayati sebagai kesempatan kita diproses untuk hidup menjadi seperti yang Allah inginkan. Dan untuk itu saudara harus belajar satu perkara. Belajarlah hidup dipimpin oleh Roh. Pelan-pelan. Sekarang saya mau ngajak sama saudara untuk memahami bagaimana sih proses hidup dipimpin oleh Roh. Kalau saudara baca tadi dalam Roma 8 ayat 9 dan 10, saudara lihat di sana, ada 4 kata yang saudara harus pahami di situ. Berkaitan dengan kata roh. Satu, ada roh Allah. Yang kedua ada roh R besar, O kecil, H kecil. Yang ketiga ada R kecil, O kecil, O kecil, H kecil, roh. Yang keempat itu ada roh Kristus. Saudara kan mungkin bingung, apa maksudnya? Dan biasanya rata-rata orang mengatakan pukul rata. Ya sudahlah, ngertilah. Nah, tapi saudara kalau semakin mengerti, saudara bisa semakin meletakkan di mana posisi saudara. Ya, Roh Allah, saya jelaskan pelan-pelan. Roh Allah itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Bapa sendiri yang dimeteraikan ke dalam hati orang percaya sebagai representatif kehadiran Bapa dan Putra Tunggalnya dalam hidup kita. Itu Roh Allah, itu adalah Roh Kudus yang dimeteraikan. Umat Perjanjian Baru ini luar biasa. Roh Kudus itu tidak hanya hanya sementara masuk keluar. Roh Kudus itu bersifat permanen, dimeteraikan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara kalau mau cek, cari firman Tuhan. Ya benar nggak apa yang saya katakan? Roh Kudus itu bukan seperti umat Perjanjian Lama, keluar masuk lagi, keluar lagi, sesuai dengan kehendak Tuhan dan kondisi orang itu. Tapi Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, itu diberikan secara permanen dalam hidup orang kita, menjadi parakletos kita. Roh yang memimpin kita dalam kebenaran. Yang kedua, roh yaitu R besar, O, H kecil, itu artinya adalah gairah surgawi. Gairah surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang menyerahkan hidupnya dan membiarkan hidupnya terus dipimpin oleh Roh Allah yang dimeteraikan dalam hidup kita, itu semakin hari semakin menghayati, terbangun sebuah gairah surgawi dalam hidupnya. Itu yang mendorong saudara untuk makin rindu mencari Tuhan, rindu belajar firman, rindu dalam hadiratnya, rindu untuk melayani. Itu gairah surgawi, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara. Yang ketiga, roh kecil, R-O-H kecil, itu bicara spirit, bukan nyawa, spirit kita. Ya, dan baru yang terakhir, roh Kristus. Maksudnya apa? Sekarang saya jelaskan saudara supaya saudara bisa mengerti. Ketika Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita, Allah mau supaya setiap waktu, setiap saat saudara memiliki gairah surgawi dalam hidup kita, mencari Allah, bersekutu dengan Allah, diproses oleh Tuhan dan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Dan itu perlu respon kita, roh kita. Kita harus mematikan daging kita, mematikan semua keinginan lama kita, mematikan semua perbuatan-perbuatan dosa kita, agar roh kecil, R-O-H kecil itu, roh gairah itu muncul dalam diri kita, membiasakan diri tunduk dengan gairah yang dibangun oleh Roh Kudus dalam diri kita.
Jadi ketika hasrat kita ini sudah terbiasa menjadi satu dengan hasrat surgawi, maka itu yang pada akhirnya membuat hidup kita memiliki roh Kristus. Roh Kristus bukan nyawanya Kristus. Roh Kristus itu adalah gairah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ya seperti yang beliau katakan dalam kitab Yohanes, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mudah-mudahan saudara mengerti apa yang saya jelaskan. Karena saya seorang dosen, jadi saya mesti kadang-kadang menjelaskan secara sistematis. Ya. Jadi ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, Roh Kudus itu mulai mengambil alih hidup kita seiring dengan keinginan kita, penyerahan kita kepada Allah. Dan dia membangun spirit surgawi dalam hidup kita. Dan spirit surgawi ini akan membentuk sebuah habit dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya spirit kita, roh kecil itu, terus tunduk di bawah habitnya surgawi itu. Sampai kita bisa, irama hidup kita adalah irama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup hanya untuk menyenangkan perasaan Bapa di surga. Dan itu susah saudaraku. Saudara perlu melatih diri setiap hari. Dan kebenaran itu tidak akan pernah dicapai kalau saudara tidak belajar firman. Karena itu saya dorong saudara, ikutin pendalaman Alkitab di gereja, ikut sekolah teologi yang benar, supaya saudara memiliki pemahaman yang benar. Kalau mau dengar belajar khotbah di YouTube, cari hamba-hamba Tuhan yang berikan pengajaran. Jangan cuma sekedar pendeta yang hahaha lucu. Nanti kalau ditanya, tadi khotbahnya gimana? Pokoknya lucu. Khotbahnya dari mana? Dari Alkitab. Lah iyalah saudaraku. Ya, saya ingin katakan kepadamu, belajar memahami kebenaran firman supaya saudara bisa mengerti kebenaran firman itu. Nah, hidup dipimpin oleh Roh ada harga. Hidup dipimpin oleh Roh itu ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, penyangkalan diri. Yang kedua, melepaskan hak. Ketiga, ketaatan yang penuh kepada Bapa. Yang keempat, kerendahan diri, kesucian, dan tidak mengasihi dunia dengan segala isinya. Itu ada dalam Alkitab. Selama orang Kristen itu belum bisa melepaskan keinginannya untuk meraih dunia, masih mengejar kesenangan dunia, Roh Kudus tidak akan bisa garap dia untuk memiliki spirit surgawi. Selama orang Kristen tidak mau hidup melepaskan haknya, tidak bisa menyangkal dirinya, Roh Kudus tidak akan bisa paksa kita untuk hidup dibentuk seirama dengan pikiran perasaan Kristus. Bisa jadi kita menjadi orang dualisme, di satu sisi kita merasa anak Tuhan, tapi seluruh hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita. Makanya tidak cocok dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Orang Kristen model itu gak bisa nyanyi itu, karena dia pasti terbalik, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Itu modelnya. Bilang sama sebelah kananmu, itu bukan saya. Saudara, goal saudara dipimpin oleh Roh Kudus adalah agar saudara terus hidup seperti yang Allah inginkan. Dan hari ini ketika saudara ada di sini dengar firman Tuhan, saya berdoa, Roh Kudus tolong saudara. Mau saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Mau menerima pengurapan Roh Kudus? Kita akan terus bergerak di situ. Saya rindu. Hidup di Roh Kudus memang tidak mudah, membutuhkan proses yang dalam proses itu kita memilih untuk terus-menerus memberi respon, dikembalikan kita pada rancangan yang semula untuk menjadi manusia Allah. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan kiranya Allah terus membawa kita pada rancangannya yang semula. Kita berdiri bersama-sama, haleluya. Mari kenaikan pujian tadi. Ku ingin mengenalmu. Satu pujian. Naikkan nadanya ya. Singar. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu,
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ku buka mata, Ketika kami membuka mata kami, dan aku kagum melihat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu yang indah, luar biasa bagi kami. bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, Angkat tanganmu bersama-sama. dan ku Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Nikmati menit demi menit bersama Tuhan. Kalimat terakhir ini menggugah kita bersama-sama, memperkarakan hidup kita. Aku hadir untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Di sini dilema yang sering kali kita alami. Kita sadar kita hidup karena berkat Tuhan, tapi kita tidak menggunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Kita sadar hidup kita karena Tuhan, tapi kita tidak mau hidup bagi Tuhan. Kita sadar bahwa segala sesuatu Tuhan yang menentukan, tapi kita tidak mau hidup takut dan gentar yang sepatutnya akan Tuhan. Kita masih suka hidup suka-suka kita. Kita masih hidup berjalan menuruti keinginan kita, dan kita merasa dipimpin oleh Roh. Tapi saya beritahu kepadamu, itu bukan Roh Kudus yang memimpinmu, tapi roh dagingmu. Jangan tertipu daya. Hidupmu tidak menentu sampai berapa lama engkau hadir. Hari ini kau boleh berdiri sehat di depan Tuhan, tapi engkau tidak pernah tahu sampai kapan engkau bisa melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tapi itu bukan persoalan kita. Yang harus kita perkarakan hari ini berdiri di hadirat Tuhan adalah, apakah kita sudah dipimpin oleh Roh atau belum? Kalau engkau mau bersedia dipimpin oleh Roh, engkau harus bersedia meninggalkan semua kedagingan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh, kita mau berjuang mematikan semua keinginan kita, supaya seluruh gelar hidup kita adalah keinginan dan perasaan Allah yang menghidupi hidup kita. Sampai seperti Paulus berkata, hidupku yang kehidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Keagamanmu tidak membuat Allah dapat menikmati hidupmu.
Tapi hidup seperti Yesuslah yang membuat hidupmu dinikmati oleh Bapa di surga. Itulah menyenangkan dari Tuhan. Karena itu biar pagi ini kita mau sama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mengangkat hidup kita kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu. Terus berjalanlah pengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih. Ku ada untuk menjadi penjamu sama-sama. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama angkat hatimu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih, pulihkan setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan kami. Perbarui kami oleh kuasa firman-Mu. Setiap kami diberkati pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami angkat tangan kami di depan kami berdiri Tuhan. Ini kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni ketidaktepatan kami. Kemelesetan kami di depan-Mu. Ampuni ketidakpatutan kami Tuhan. Mulai hari ini kami bersedia, Tuhan ambil alih hidup kami. Biar Roh-Mu saja memimpin hidup kami. Terus Tuhan proses kami untuk menjadi semakin serupa dengan Putra Tunggal-Mu. Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pegang kami. Urapi setiap kami. Berkati setiap kami. Hamba sangat terbatas untuk menjelaskan firman-Mu. Tapi Roh Kuduslah yang menerangkan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang diberkati dengan mantap katakan. Amin. Tepuk tangan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.